Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah masih tentang syirkul asghar, syirik kecil. Kali ini menyampaikan kafaratul syirkil asghar, kafarat. Ya, jadi apa yang kita lakukan kalau kita melakukan syirik asghar? Kafaratnya apa? Waradan nasu ala kafarati ba'di anwa'i syirkil asghar. Ada nas yang menyampaikan tentang kafarat seseorang melakukan syirik kecil. Kafarat itu apa? Semacam denda ya. Kalau dalam bentuk uang itu denda. Maksudnya tebusannya apa? Kompensasinya apa? Pertama, ma warada fi kafaratil halaf bi ghairillah, yaitu kafarat orang yang sumpah tidak mengatasnamakan Allah. Jadi sumpahnya bukan demi Allah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, man halafa, barang siapa yang bersumpah, faqala fi halafihi, sumpahnya dia berkata, wallati wal uzza, demi Lata dan Uzza, falyaqul la ilaha illallah. Kafaratnya adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau orang kesalahan demi Lata, demi Uzza, kan harusnya demi Allah. Tidak boleh demi Rasulullah ya. Demi Allah itu. Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah harus. Demi Allah. Bla 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 gitu. Nah, dia luput. Latah. Demi apa gitu ya. Maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Qala Sulaiman ibnu Abdillah wa amma kaunuhu man amara. Wa amma kaunuhu amru man halafa billata wal uzza. Adapun perkara orang yang sumpah dengan Lata dan Uzza, ayyaqula la ilaha illallah, begitu kata Sulaiman bin Abdillah, fali anna hadza kafaratan lahu ma istighfarih, plus istighfar. Jadi setelah dia la ilaha illallah, astaghfirullah. Maka di sini tidak direkomendasikan bentuk istighfarnya, maka kita gunakan sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi, lah minimal yaitu astaghfirullah. Kalau tidak direkomendasikan lafadznya, kita pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka, dan seterusnya. Minimal astaghfirullah. Istighfar itu minimal astaghfirullah. Kama qala fil hadits sahih, seperti yang ada dalam hadis sahih. Man halafa, barang siapa yang sumpah, faqala fi halafihi, lalu dia berkata waktu sumpahnya, wallati wal uzza, demi Lata dan Uzza, falyaqul la ilaha illallah, maka dia ucapkan la ilaha illallah. Ya.
kafaratnya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat ada tambahan fal yastaghfir dan istighfar. Jadi ada la ilaha illallah plus istighfar. Fahadha kafaratun lahu fi kaunihi ta'ati suratan ta'zim as-sanam. Ini adalah kafarat untuk orang yang melakukan bentuk ibadat mengagungkan sonam, berhala. Mengagungkan berhala. Haitsu halafa bihi, saat ia bersumpah dengannya. La annahu litajdidi islami, bukan untuk memperbarui Islamnya. Kalau memperbarui Islam harus Muhammad Rasulullah. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini memang enggak ada Muhammadnya, tidak ada. Ya, la ilaha illallah terus istighfar. Walau qaddara dzalika fa huwa tajdidun islami li nuqsanihi bidzalika la li kufri. Kalaupun memang disebut tajdid, memperbarui Islam, maka di sini bukan berarti dia kufur, tapi karena dia berkurang. Jadi syirik asghar itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, kalau syirik akbar iya. Ma warada fi kafaratit tirah. Nah, bagaimana kafarat? Kalau itu kan kafarat bersumpah. Kalau kafarat keyakinan, kita yakin pada suatu benda, ya, mengandung keramat, tuh, mengandung tuah, kita percaya itu. Nah, kafaratnya gimana? Nah, ini sebagai berikut. An Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raddat hultirah an hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang membatalkan rencananya karena tirah, percaya pada tahayul. Tirah itu kan diambil kata toir, burung. Jadi orang Arab jahiliyah kalau melakukan suatu tindakan, dia mulai dengan menerbangkan burung. Kalau dia niat apa gitu, saya mau join nih, saya mau kerja, bagus gak ya? Dia terbangkan burung. Itu saya lupa tuh, antara terbang ke kanan dan ke kiri. Ya contoh katakanlah, kalau ke kanan berarti yes, ke kiri berarti no, apa terbalik saya lupa. Pokoknya kanan dan kiri. Nah dia terbangin, wah ke kanan. Menurut keyakinan dia, cocok ini, lanjut. Kalau diterbangin ke kiri, wah nggak boleh berarti ini. Nah itu ya. Jadi barang siapa yang berkeyakinan seperti itu, maka batal, menurut hadis Rasulullah ini, faqad asyraka, dia telah musyrik. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalika? Sahabat bertanya, kafaratnya apa kalau saya begitu? Ayyaqula ahaduhum, hendaklah dia mengucapkan Allahumma la khaira ila khairuk, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala thaira ila thairuk, dan tidak ada yang sial kecuali kesialanmu. Wala ilaha ghairuk. Nah itu ada 3 redaksi ya. La khaira ila khairuk, wala thaira ila thairuk, wala ilaha ghairuk. Nah, ya, Anda bisa dapat ini di hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Sunni. Nah, ini ya. Wa fi dha'fun, ada yang mengatakan dhaif. Tapi ada juga yang mengatakan hasan, ya. Jadi ini berbeda pendapat. Tapi disahihkan oleh Albani dalam silsilatus sahihah. Albani menyatakan hadis ini sahih. Jadi Albani itu salah seorang yang kritis dalam hadis di dunia modern, di zaman kita. Sudah wafat. Disebut Albani karena beliau berasal dari Albania. Ya, jadi dia fokus ke penelitian hadis. Dulunya pekerjaannya tukang jam tangan. Albani ini. Tukang jam tangan, sejauh mana kelihayannya?
Kelebihannya terbukti dan mendapat perhatian dunia saat perpustakaan Arab Saudi terbakar. Saya lupa tahunnya itu. Pernah terbakar sehingga banyak buku-buku yang hangus. Dulu kan belum ada file seperti sekarang ya. Kalau sekarang sih bisa dianu lagi, bisa di print out lagi. Ya, jazakallah. Nggak seperti dulu. Nah, bagaimana beliau membuktikan daya ingatnya? Itu dia bisa tulis dari awal lagi. Buku itu. Coba sekarang Bapak nulis buku apa yang Bapak bisa coba? Pancasila, Undang-Undang Dasar. Bisa nggak nulis dari awal sampai akhir? Walaupun cuma sedikit. Pasti ada salahnya. Tapi itu Albani bisa nulis. Sehingga orang kagum. Wih, luar biasa. Coba Bapak tunjuk buku apa yang Bapak hafal. Terus ditutup. Ditutup tuh. Ya. Suruh nulis dari pertama sampai akhir. Nah, susah itu. Nah, Albani membuktikan bukan satu buku dia tulis. Oh, itu kan berarti ingatnya luar biasa. Nah, kemudian beliau fokus ke penelitian hadis. Tuh, ya, penelitian hadis. Maka itu ada cap. Kalau dulu kan Sahih Bukhari. Nah, disohikan oleh Bukhari. Albani masuk di dunia modern ini. Orang dulu menganggap tidak mungkin orang sekarang punya keahlian seperti Imam Bukhari. Tapi ternyata bisa. Albani. Cuma banyak yang benci kan. Dianggapnya Wahabi. Pokoknya kalau benci Wahabi aja. Gitu. Itu kayak seperti plakat ya. Jadi kalau sudah plakat berarti itu udah semacam najis gitu ya. Udah jangan jangan dipelajari. Jadi belum juga diteliti sudah komen. Nah, itu. Kita lanjut. Al-farqu baina syirkil asghar wal akbar. Terus bedanya apa syirik kecil dan syirik besar? Zakara ulama furqan katsirah. Ulama menyebut ada perbedaan, titik persamaan dan titik perbedaan, ya. Titik perbedaannya baina hadzaini nau'aini minasyirki ahamuha mayali. Yang penting ada dua katanya. Pertama, annasyirkal akbar la yaghfirullah li sahibihi illa bitaubat. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Tapi saudara yang punya daya ampun, daya terima taubat ini Allah. Jadi saudara udah nggak usah dengerin orang. Ya, jadi sebesar apapun kita syirik, ini saran dari saya, tetap saja kita taubat pada Allah. Sebab yang punya hak menerima taubat itu kan bukan kita. Ulama mau ngomong nggak bisa diterima. Kan ulama ini. Tapi yang punya hak taubat adalah Allah. Sebab taubat itu waktunya diberi waktu sampai wafat. Kalau Allah masih memberi umur, berarti Allah memberi kesempatan. Gitu aja. Ya, sehingga ini mengundang orang-orang yang dosa besar, yang sudah banyak berlepotan dosa, nggak usah khawatir, ya, dia bertobat. Ya, walaupun dia melakukan syirik besar. Dan di sini ulama mengancam nggak bisa, jangan diadu. Sebab yang punya hak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya upaya saja. Sebab nanti kalau diyakini tidak bisa diampuni, nanti dia terus dalam kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh orang yang sudah membunuh banyak tuh. Ya, ketika dia tanya, jadi saya nggak bisa tobat, nggak bisa. Lalu tambah dibunuh orang tuh. Jadi sepanjang kita hidup, berarti Allah memberi kesempatan kita bertaubat. Itu bedanya ya, syirik besar menurut nas, menurut dalil tidak bisa diampuni. Kecuali dengan taubat. Wa amal asgharu fatahtal masyiati. Bagaimana dengan syirik kecil? Maka itu tahtal masyiah, di bawah kemauan Allah. Jadi bisa saja walaupun syirik kecil berdasarkan catatan
bisa diampuni, tapi Allah tidak mengampuni, bisa saja. Itu namanya tahtal masyiah. Mau-mau Allah. Mau-mau Allah itu, Pak. Ya. Walaupun berdasarkan nas syirik kecil ini bisa diampuni, tapi kalau Allah nggak mau bisa saja, karena Allah yang punya kompeten. Yang kedua, anasyirkal akbar muhbitun li jamil a'mal. Syirik besar itu menghapuskan semua amal. Semua amal baik dihapus oleh Allah. Tuh, syirik besar. Wa amal asghar, adapun syirik kecil, fala yahbitu illal amal alladzi qaranahu. Maka tidak menghapuskan kecuali amal yang bersangkutan, syiriknya itu. Yang ketiga, anasyirkal akbar mukhrijun li sahibihi min milatil Islam. Syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, sekali lagi di Indonesia seseorang disebut muslim apabila di dalam KTP-nya ada agama .2 Islam. Orangnya nggak pernah sholat, kelakuannya bikin benci sama orang Islam. Contohnya begitu, segudang perbuatan. Anda nggak punya hak mencoret itu. Ketika dia meninggal, mau dia perlakukan saya sebagai muslim, ya sudah. Ya, contohnya ada seorang artis yang mengganti kelaminnya. Sehari-hari sudah kenal dia perempuan, tadinya laki-laki. Sehingga menjelang ajalnya dia nanti berpesan pengen pengen diperlakukan seperti perempuan. Tapi kan nggak terjadi. Ulama berfatwa kelamin sesuai kelahirannya. Lahirnya laki-laki ya diperlakukan laki-laki. Oh, begitu. Yang keempat, anasyirkal akbar sahibuhu khalidun finnar. Syirik akbar menyebabkan pelakunya khalidun finnar, kekal di dalam neraka. Wa muharramatun alaihil jannah, dan haram baginya surga. Jadi untuk para dai jangan terlalu mengumbar surga neraka yang sebenarnya baik dan buruk. Karena surga dan neraka itu bukan wilayah kita, bukan monopoli kita gitu loh. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, jangan begitu. Yang kita beritahu adalah jadilah orang baik. Sebab orang baik itu pasti berakhir dengan baik. Ya, mumpung diberi kesempatan. Jadi jangan menjudge orang, wah kamu itu kayaknya nggak diampuni, kamu neraka kamu. Jangan begitu. Pokoknya sepanjang orang itu hidup berarti diberi kesempatan, bertobatlah. Kita saran bertobatlah. Begitu. Nanti kalau nekat, dia bisa nyerang orang yang berfatwa begitu. Jangankan saya, kamu aja belum tentu, dia bilang gitu. Masuk surga. Ya, emang surga punya bapak moyangmu. Nah, itu kalau digituin gimana? Ya, kita sebagai dai itu harus menyarankan, jadilah orang baik, saran-saran kebaikan, dan begitu seterusnya. Pengaruh. Nah, sekarang pengaruh apa yang terjadi atau efek negatif, ya, atau sisi positifnya. Al-wuqu fi ghadabillah wa masakhitahu. Orang yang melakukan syirik akan dimurkai Allah. Akan jatuh dalam kemurkaan. Yang kedua, yufsidul qulub wa yuhinuha. Akan merusak hati. Sebab Allah menyatakan bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau orang terus-menerus melakukan kejahatan, nanti cermin hatinya itu buram. Ya, dia sudah tidak bisa membedakan baik dan buruk. Pokoknya yang menguntungkan itu baik menurut dia. Ngeladenin, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Begitu nanti ngomongnya. Ya, kalau manusia sudah dihadapkan pada perutnya kosong, susah, dia menjadi ganas. Maka wejangan-wejangan agama udah nggak masuk telinga. Ngeladenin kamu itu
Ya artinya hanya ngomong-ngomong doang. Saya susah nggak pernah ditolong. Nah, begitu nantinya. Jadi nyerang nantinya. Nah, akhirnya kita tetap mendekati. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga, innallaha yatrukuhu wa la yu'inuhu. Allah akan meninggalkannya, ya, tidak menolongnya. Di masa-masa sulit. Nanti kalau kepepet, Allah tidak bersedia menolongnya. Sebab itu melawan Allah. Yang keempat, inna sahibahu mutawa'adun bi adamil maghfirah illam yatub anhu. Pelakunya diancam dengan tidak diampuni kalau tidak tobat. Ya, kalau tidak tobat. Tobat itu apa ya? Sebenarnya menurut saya itu kesetiaan ya. Sepanjang orang itu tidak benci pada Islam, maka dia berpeluang masuk surga. Sepanjang tidak benci. Nah, ketidakbencian itu harus ditunjukkan, antara lain pembelaan. Seperti jawara-jawara kita nih di Banten tuh. Sehari-hari nggak kelihatan sholat, ngaji nggak. Tapi kalau Islam dihina marah dia. Isir gegabah. Ya kan? Jadi masih ada begitunya. Nah, ya mudah-mudahan masuk surga. Walaupun terlambat. Masih ada begitunya. Ke pengajian mendukung, tapi dia sendiri nggak ngaji. Pengajian mendukung, ngaji sih pada ini kono baik. Marah sama orang yang nggak, tapi dia sendiri nggak ngaji. Itu ada orang yang punya watak begitu. Tuh, kadang-kadang membantu dia dari sisi sosial membantu. Ada masjid dibangun dia bantu, tapi nggak tahu ini uang haram apa enggak. Dapat dari ngerampok apa dia bantu. Kan dia biasa saja, uang yang dia lakukan bisa dia sokong buat kemaksiatan bisa kan, tapi dia untuk kebaikan. Dia mendukung, dia ditolongi sih, tapi dia sendiri nggak maju. Tuh. Terus inna tariqa ila syirkil akbar wa dzari'atun ilaihi. Innahu tariqun ila syirkil akbar wa dzari'atun ilaihi. Kalau orang suka melakukan syirik kecil, nanti lama-lama dianggap biasa. Syirik kecil sudah biasa dia lakukan, lama-lama merembet ke besar nantinya. Ya, maka kita harus hati-hati. Hubutul amal allati yukhalituha. Dia harus takut kalau amal yang sudah dia lakukan selama ini digugurkan oleh Allah. Karena menganggap syirik kecil sebagai dosa biasa. Jadi kita tidak boleh memandang kecil pada yang kecil. Contohnya pasir. Walaupun itu kecil, jangan dianggap kecil. Kalau banyak, numpuk tuh. Ya kan? Jadi karena orang menganggap, dosa kecil, dia melakukan lama-lama numpuk. Numpuk dia bisa, ya, keurugan gitu. Jadi yang kecil itu bisa menjadi besar. Nah, sekarang materi yang kedua, syirkul akbar. Tadi syirik kecil, sekarang syirik besar. Syirik dalam bahasa Arab sudah dijelaskan yang lalu, mempunyai 3 makna. Pertama, artinya membaur. Campur. Syirik itu berarti campur. Yang kedua, sama. Jadi begini, kebanyakan sekarang ini polusi akidah yang suka kita dengar ya dari pihak-pihak sana, itu paling tidak mengarahkan orang Islam berkeyakinan semua agama sama. Tuh, tujuan mereka tuh. Anda harus hati-hati kalau ada orang ngomong, semua agama sama. Hati-hati Anda. Itu masuk ke syirik. Sebab pengertian syirik itu menyamakan Tuhan dengan Tuhan yang lain. Madakaken, wis pade agama pade kabeh kepade. Pade ora? Iya pade. Itu kita sudah ya kan? Kita kan sudah suka dihadapkan pada ungkapan seperti itu. Orang sana tuh begitu. Ya, orang di luar Islam selalu menginginkan setidaknya
kalau orang Islam itu tidak berhasil dirubah, setidaknya dia beranggapan semua agama sama. Wis jojong-jojongan ya. Masing-masing kamu di sana, saya di sini. Semua agama sama. Nah, kalau kita sudah begitu, sudah tidak ada pembelaan lagi pada Islam nanti. Wong sama. Sama aja. Nah, kali ini sudah terbentuk dalam kita punya anak, seneng sama yang beda agama, udah sama aja. Mau mana atau mana. Nah, berhasil nanti di periode tertentu, keangkut nantinya. Merotoli. Ya, kebawa nantinya. Karena semua agama sama. Agamanya kok beda? Sama udah, nggak apa-apa. Nah, begitu nanti. Iya, jadi di pengertian musyriknya ada 3. Pertama, membaur, berbaur, campur. Yang kedua, sama. Yang ketiga, ada andil. Contohnya Anda ditanya, orang non-Islam, non-Muslim, bisa masuk surga nggak? Bisa. Kan ada orang Islam yang berpendapat begitu. Kalau Anda dihadapkan pada pertanyaan begitu, gimana? Saya bisa masuk surga nggak, Pak? Padahal dia bukan Muslim. Tanya pada Anda, kalau menurut agama saya nggak bisa. Kalau menurut ajaran Islam nggak bisa, begitu aja jawabannya. Allah menjelaskan kepada saya nggak bisa. Kan ada ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Allah yang mengatakan itu. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin apa? Fi nari jahannam. Ya kan? Surat Al-Bayyinah, khalidina fiha, kekal. Orang kafir, baik dia musyrik maupun ahlul kitab, ada dalam jahanam. Allah sendiri yang punya surga dan punya jahanam menjelaskannya, bukan saya. Kalau surga punya saya sih, saya hitung-hitungan Anda menguntungkan enggak. Bukan punya saya sih ya. Itu. Sebab orang Kristen juga berpendapat yang bukan Kristen nggak bisa masuk surga. Kenapa kita harus memasukkan mereka? Tuh. Maka kemudian istilah Islam dipakai kafir. Jadi kafir kan sebenarnya bahasa Arab, tapi dimasukkan ke dalam bahasa mereka. Jadi yang selain mereka kafir. Kalau kita kan mengatakan selain kita kafir, kan? Dipakai oleh mereka. Tuh, jadi itulah madrasah juga dipakai sama mereka. Madrasah ya sekolah agama. Walaupun isinya bukan Muslim. Tuh. Ya. Ya untuk mengelabui, sama dengan lafadz Allah kan dipakai oleh mereka, Allah kan. Kita nulisnya kata mereka nggak konsisten. Wah udah jelas lam fathah la, oh jadi o. Nah, Anda belum belajar tajwid. Iya benar nggak? Lam fathah kan la, kan Allah itu la. Lam fathah itu. Kenapa jadi o? Itu namanya tafkhim. Berarti Anda nggak belajar tajwid. Ya kan gitu kan. Jadi nggak semua lafaz tuh begitu. Fi Rasulillah. Kalau sebelumnya i dibacanya a, Rasulillah. Tapi kalau sebelumnya u dan a jadi o, Rasulullah. Nggak boleh Rasulullah. Boleh nggak? Rasulullah, nggak boleh. Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. O. Kalau sebelumnya u dan a jadi o. Kalau sebelumnya i jadi a. Itu aturan tajwid, ya kan? Nah, Anda kalau terjebak di situ tuh, kan lam fathah la. Kamu yang salah berarti. Nah, kamu nggak ngerti. Tuh, nggak semudah itu. Kita balik lagi ke sini. Jadi apa pengertian syirik akbar? Syirik akbar itu dalam kata yang sederhana, ya penuhanan kepada selain Allah. Singkatnya, menuhankan selain Allah.
Tuh, syirik akbar. Kita menempatkan selain Allah sebagai Tuhan. Apa saja. Benda dianggap bertuah. Ya. Berarti kita menuhankan benda itu. Nah, manusia itu cenderung afara'aita manittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kamu lihat orang yang menempatkan hawa nafsu sebagai Tuhan? Allah mempertanyakan, ada orang-orang tertentu yang menempatkan keinginannya sebagai Tuhan. Jadi dikejar seperti dia berbakti pada Allah. Mati-matian. Nah, manusia begitu. Di dunia anak-anak, ya, Tuhannya itu mainan. Boneka. Anda ambil boneka itu nangis. Ya, dia lagi main-main, kalau laki-laki mobil-mobilan. Anda ambil, nangis dia. Nah, udah gede dikit, mainannya berubah. Jadi, kalau ini jadikan Tuhan, Tuhan manusia itu berubah-berubah terus. Kalau di dunia remaja, lawan jenis. Dikejar mati-matian. Tuh. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Calon mertua dilawan. Ngalangi, awas itu. Tuh ya. Bisa cilake sampai begitu. Itu berarti dia menuhankan. Ya. Jadi kalau definisi dari Imaduddin, dia menempatkan sesuatu sedemikian rupa dan rela dia menjadi budak dari sesuatu itu. Anda menuhankan Allah, kita ini harus siap menjadi budaknya Allah. Dalam bahasa Arab, budak Allah itu Abdullah. Benar nggak? Sadar nggak? Kita menuhankan Allah berarti kita rela diri kita diperbudak oleh Allah. Benar nggak? Ramadan tiba, jangan makan. Awas kalau makan. Kapan? Subuh sampai maghrib, jangan makan. Kan kita diperbudak oleh Allah. Begitu azan waktu maghrib tiba, makan sekarang, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda, maksiat. Tuh, makan gitu. Sahur, bangun. Ayo, bangun, makan. Inna fis sahur barakatan. Di dalam sahur ada berkah. Makan kita. Kan nurut tuh. Ya, begitu juga yang lain-lain. Waktu kita sibuk, apalagi kalau lagi montir, ngebetulin sesuatu. Allahu Akbar, Allah. Waduh, apa sih gitu, ngeluh gitu. Kotor, tanggung, itu godaan. Tapi karena kita hamba, siap, patuh. Tinggalkan cuci tangan, berangkat ke masjid. Kita sebenarnya diperbudak. Ya, jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang kita agungkan dan kita siap mendudukkan diri sebagai hambanya. Itu Tuhan. Iya, menguasai kita rela diperlakukan begitu. Tapi kalau penjajahan beda. Bagaimana penjajahan? Kita memang nurut, tapi nggak rela hati kita. Beda dengan siapa coba yang nyuruh Anda ke sini? Tuh. Tiap hari 5 kali sehari. Sehari semalam. Siapa yang nyuruh? Kalau Anda nggak lakukan, apa dimarahi Pak RT? Kan enggak, bebas. Tapi kita dengan sukarela datang ke sini. Ya kan? Berarti kita diperbudak oleh Allah. Benar nggak? Dalam bahasa Arab, Abdullah. Saya suka menggunakan kata-kata kasar supaya kita tahu. Jadi ibu-ibu kadang-kadang keberatan. Manusia itu sebenarnya makhluk. Tuh. Ya, makhluk yang diberi kebebasan. Jangan bilang makhluk sih Pak. Kata dia begitu. Jadi manusia itu kalau mau didefinisikan binatang yang berpikir. Ibu-ibu nggak setuju. Jangan pakai binatang sih Pak. Binatang itu kan kesepakatan kita untuk jelek. Ya kan? Untuk jelek seperti dalam bahasa Sunda itu seseorang kalau dipanggil si itu depan. Si anu jelek konotasinya kan. Tuh ya. Kita lanjut.
Wakila, itu sudah ya. Sababut tasmiyah, sebab penamaan syirkil akbar. Samal ulama hadza syirka bihadzal ism tamyizan lahu anis syirkil asghar. Kenapa disebut syirik besar? Ya untuk membedakan yang kecil, sebab yang besar itu akan menyebabkan kita keluar dari Islam. Tuh. Nama lain dari syirik akbar adalah syirik yang menyebabkan orang keluar dari agama. Tapi kalau di Indonesia begitu, sepanjang adminnya belum diurus, maka seumur hidup orang muslim. Ya, sebab dicantumkan di KTP-nya. Jadi kaitannya dengan dukcapil. Ya kan? Seseorang tadinya muslim tidak menjadi muslim, itu nggak bisa semena-mena datang ke dukcapil, Pak ganti agama saya, nggak bisa. Bisa nggak? Harus ada data pendukungnya. Pegawai dukcapil juga nggak mau merubah. Wah, nggak bisa, itu bukan wewenang saya. Tolong ganti agama saya. Saya sudah muslim, tadinya Hindu, saya Islam. Sekarang tulis Islam. Nggak bisa dia. Islam dan aman. Atau terbalik, ya kan? Tadinya Islam, naudzubillah, pengen diganti, nggak bisa. Bukan wewenang mereka, wilayah agama. Nah, jadi harus ada data pendukung dari yang berhak kepentingan agama. Nah ini susahnya ini kalau soal Islam ini semuanya pada cuci tangan, keroknya gitu. Kalau kita bertanya sekarang, siapa yang berwenang mengganti ya status agama bukan Islam menjadi Islam? Maksudnya kalau ada orang lain masuk Islam ini ngurusnya ke siapa? Nah itu belum ada keputusan. Jadi kalau ada orang bukan Islam pengen masuk Islam, ngurusnya ke siapa ini? Ke RT? Waduh, bukan urusan saya. Ke RW? Ke RT dulu katanya. Dibalikin lagi. Kalau ke kecamatan, waduh bukan urusan kami. KUA. KUA juga menolak. Kami mah cuman urusan NTCR, nikah, cerai. Ke MUI, waduh kami bukan unsur pemerintahan, kami hanya ini doang, ya artinya memberi fatwa saja. Jadi lempar-lemparan. Maka di Jakarta ditunjuk beberapa tempat, antara lain di Masjid Al-Azhar, Sunda Kelapa, dan Lause, Masjid Lause. Itu dia punya sertifikat. Nah di Cilegon belum ada tuh. Ya sebenarnya ini keterangan ini untuk pelaku syirik sebenarnya. Tapi untuk kita sebagai dai, tadi saya bilang kita harus membatasi diri, hanya memberi saran saja. Jangan menuduh. Ya, jadi tergantung kepada siapa persoalan ini. Jadi keterangan ini ditujukan kepada semua supaya kita tidak melakukan perdukunan. Tapi kalau kita menghadapi orang yang suka kedukun, hati-hati. Jangan langsung tokmol ngomong begini, Anda ini nggak diterima. Wah, begitu dia nunjuk-nunjuk. Siapa yang punya wewenang? Ya, kita harus hati-hati. Jadi objek dakwah ini kita harus pilih-pilih. Ya, Rasulullah mengatakan kalimun nas ala qadri uqulihim. Sayyidina Ali kalau salah. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan wawasan mereka. Jadi orang datang ke dukun, sementara di waktu yang sama dia juga ibadah, sholatnya rajin. Tapi dalam waktu dia ke dukun, ngerti apa enggak dianya? Dia ngerti enggak? Dipahamkan dulu. Karena saya juga pernah mendakwai dukun, marah dia. Kenapa Abah jarang ke masjid? Saya tanya begitu. Saya kalau ke masjid nggak khusyuk, katanya. Karena dipengaruhi oleh orang lain kan. Nah, saya lebih khusyuk kalau sholat sendiri. Abah, sholat berjemaah tidak khusyuk itu lebih baik daripada sholat sendiri khusyuk. Itu menurut keterangannya yang saya pelajari. Kan dia melihat saya baru masuk Islam. Jadi dia nggak begitu kereng itu kan. Oh begitu. Saya seakan-akan orang tua dinasihati anak-anak, ya kan? Contohnya begini, kita
sudah seumur begini, ya, lalai, buang sampah sembarangan. Anak TK kan diajari sama gurunya. Anak TK tuh diajari gurunya sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas, itu kan. Contohnya, kayak ini nggak boleh buang sampah sembarangan, kayak begitu tuh. Atau kita ada lampu merah, kita bablas saja. Cucu kita marah, kayak ini melanggar, ini nggak boleh. Karena kan dia belajar di sekolahnya. Jadi yang diajarin tuh anak kita, tapi kita sendiri nggak nurut. Kan suka terjadi ya. Suka terlihat fenomena seorang ibu mengantar anaknya berjilbab, dia sendiri nggak berjilbab. Ya kan? Dia anaknya berjilbab, dia anter. Orang tuanya enggak. Contohnya begitu. Kan ini kan kontradiktif, si anak tuh kan bertanya, kok bisa guru ngomong begini, orang tua beda. Itu Pak. Jadi jawabannya sesungguhnya gimana? Ya memang nggak boleh. Yaitu hapus apa enggak? Kalau menurut keterangan ini dihapus. Tapi itu kan wewenang Allah. Ya kan? Allah mengalihkan daftar tuh apa susahnya? Dihapus, tidak dihapus. Bahkan malaikat pun tidak punya wewenang. Apalagi kita gitu kan. Jadi kita ngomong begitu untuk sendiri. Wah, hati-hati, itu kan. Kalau berhadapan dengan orang begitu hati-hati, khawatir Anda dihapus. Wah, ente kayaknya dihapus. Marah dia nanti. Kita ganti pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang berkumur, ya, dalam wudu. Wal madbatatu sunnatun fil wudu wa fil ghusl. Berkumur itu sunnah baik untuk wudu maupun mandi. Biasanya orang mandi mah nggak berkumur. Tapi kan sebelum mandi sunnahnya wudu, ya kan? Jadi paket mandi yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bukan sendiri-sendiri. Ya, untuk mandi junub atau mandi Jumat nih seperti begini, ya, mandi Jumat itu sah apabila sudah terbit matahari. Kalau tadi pagi kita sebelum kesini, sebelum subuh kita sudah mandi, mandi itu tidak sah untuk mandi Jumat. Itu mandi biasa. Jadi kalau ada kesunahan mandi Jumat itu harus dilakukan setelah matahari terbit, sudah masuk duha. Ya, yang afdol sebelum berangkat. Kan? Sunnahnya mandi Jumat. Nah, mandi ini sunnahnya paket itu wudu dulu. Nah, untuk kaki boleh langsung disebor, boleh nanti untuk kaki. Ya, ketika kita wudu, giliran kaki nanti dulu, terus kita mandi menyeluruh, selesai baru kaki. Itu sunnahnya. Selama proses mandi tidak ada yang membatalkan wudu, maka kita tidak perlu wudu lagi. Maksudnya tidak buang angin. Yang paling memungkinkan buang angin kan. Tapi kalau memegang kelamin terjadi perbedaan pendapat. Apa batal apa enggak? Setelah kita berwudu, megang kelamin, enggak sengaja kesenggol, batal apa enggak, ini terjadi perbedaan. Tapi kalau buang angin semua sepakat batal itu, Pak. Nah, maka kalau dalam proses mandi buang angin berarti wudunya diulang. Ya, atau buang air kecil. Tapi kalau tidak batal selama proses mandi, maka setelah mandi, karena tadi di dalamnya ada wudu, Anda nggak perlu wudu lagi. Begitu contoh dari Rasulullah SAW. Kalau suami istri, sunnahnya bareng mandinya. Jadi bukan masalah malu nggak malu, sunnah dari Nabi begitu. Mandi jenazah? Mandi jenazah? Mandi jenazah? Sama. Tapi dia nggak ada urusan kaki dengan tidak kaki sih. Iya, disunahkan wudu dulu. Kita lanjut. Sekarang kita membahas bagian dari wudu adalah berkumur. Nah, berkumur ini menurut catatan di sini, penelitian, itu sunnah baik untuk wudu maupun untuk mandi. Tapi itu tadi saya katakan memang mandi itu awalnya wudu. Amal istinsyak fawajibun fil wudu, sunnatun fil ghusl. Adapun istinsyak itu menghirup air lewat hidung, ya, itu wajib pada wudu,
wajib pada wudu, sunnah pada mandi. Istinsyak. Kita mungkin sering lupa ya, menghirup air hidung ini. Kalau disemprotin namanya istinsar. Nah, itu supaya kotoran-kotoran dalam hidung ini terbuang. Wa sababu ikhtilaful ulama ikhtilafil adillah, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini ya, itu karena terjadi perbedaan dalil. Contohnya dalil yang dipakai untuk wudu adalah merujuk ke surat 5 ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman. Nah, ini juga kemarin ditanya oleh guru nih. Oleh guru, sesama guru. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau Anda ingin salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiq, sampai siku. Allah menjelaskan wudu ini tidak menjelaskan berkumur. Kan tidak ada kata berkubur. Berkuburlah, tidak ada. Itu kan? Sama yang ditanyakan oleh guru itu. Di sini kan pakai menggunakan kata dan. Jadi tidak harus urutan. Mulai dari muka, tangan, kemudian kepala, terakhir kaki. Kan menggunakan dan. Dan itu boleh yang disebut belakangan duluan dulu. Contohnya kita kaki dulu, terus mengusap kepala dulu, tangan dulu, terakhir baru muka. Kalau mau dibalik mah, kan bisa begitu. Ya saya bilang iya menurut ayat. Menurut ayat iya. Anda yakin dengan ayat saja bisa menjalankan menjadi muslim? Kan perlu hadis. Rasulullah mencontohkannya muka dulu, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki. Itu contoh dari Rasulullah. Kalau ayat mah iya. Memang bisa dengan ayat saja. Ada sholat 5 waktu dalam ayat. Kan dia pikirlah. Nah itu makanya Anda harus tahu sesuai perintah Rasulullah, tidak akan sesat apabila engkau kombinasikan dua. Kitabullah dan sunnatul Rasul. Kan sekarang orang pinter-pinter nih. Ya, jadi dia suka nyeleneh kan. Kan bisa dibolak-balik Pak. Bisa menurut ayat. Anda bisa menjadi muslim dengan ayat saja. Namanya Quran Mindit. Quran Mindit. Jadi menolak hadis. Ada gerakan begitu. Nah, saya sudah pernah menghadapi kiai yang Quran Mindit. Jadi hanya Quran saja. Tapi terjebak sama saya, akhirnya dia sadar. Oh iya, nggak bisa. Nggak bisa kita dengan hanya menggunakan ayat Quran, menjalankan perintah Allah itu nggak bisa. Maka itu Allah menyatakan, mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa taat pada Rasul, berarti taat pada Allah. Nah, untuk masalah-masalah ibadah kita harus meneladani Rasul. Karena syahadat kita kan dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang yang bersyahadat tidak ada Tuhan kepada Allah berarti dia ikhlas. Dia harus ikhlas menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dia. Esa. Ketika seseorang mengatakan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, ya, pernyataan itu harus ditindaklanjuti dengan ittiba. Meneladani Rasul. Apa artinya Anda mengakui tapi Anda tidak mentaati? Ya, berarti tidak bisa. Nah, maka gitu. Dirawikan oleh Muslim, Anna Utsman bin Affan qala. Utsman bin Affan menantu Rasulullah pernah bersabda. Pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man atamal wudu'a." Barang siapa yang menyempurnakan wudu kama amarahullah, seperti yang Allah perintahkan, fasalawatu maktubatu, maka solat-solat yang diwajibkan kafaratun lima bainahunna, menjadi kafarat di antara keduanya. Itu keuntungannya tuh. Barang siapa yang berwudu sesuai dengan perintah Allah, ya, kata Utsman bin Affan, ini mengutip sabda Rasulullah, maka sholat yang 5 waktu itu menjadi kafarat. Kafarat itu apa? Pelebur dosa-dosa. Jadi kalau kita sholat subuh, nah nanti zuhur,
berarti antara subuh dan zuhur, setelah kita salat zuhur, dosanya diampuni. Nah, ketika masuk salat asar, berarti antara zuhur dan asar diampuni. Begitu seterusnya. Kalau wudunya sesuai dengan perintah Rasul. Kalau menurut hemat saya, toh gawenya sama, basah-basahan juga, ya udah sempurnakan aja. Jadi sekali tarik, dapat semuanya gitu loh. Ya, daripada kita irit ini, irit itu, ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Nah, walaisa fi kitabillah dzikru matmada wal istinsyak. Dalam kitab Allah dan sunnatul Rasul tidak disebut berkumur. Berkumur tidak disebut. Juga tidak disebut menghirup air. Fadalla ala anna ghaira wajibain. Maka karena tidak disebut, ini menjadi dalil oleh ulama bahwa kedua gerakan ini bukan wajib. Berarti bukan wajib berkumur dan menghirup air. Hadza fil hadasil asghar wa amma fil akbar faqat al-Bukhari min haditsin tawil. Ini pada hadas kecil. Adapun dalam hadas besar kita dapati dalilnya ya dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang seseorang yang janabat wala ma'a, tidak ada air. Jadi pernah dalam momen perang seorang sahabat junub. Ya junubnya bukan karena menemui lawan jenis, mimpi. Sempet-sempetnya perang juga mimpi. Berarti nggak stres tuh, ya kan? Orang stres kan tidak bisa memproduksi. Tapi dia perang mimpi. Nah, karena nggak ada air, lalu dia kan luka-luka. Ya, dia berguling-guling tuh. Karena dia anggap kalau wudu gantinya tayamum. Yang diusap adalah muka dan tangan. Nah, kalau junub kan seluruh tubuh. Pikirannya begitu mereka itu. Ya, jadi dia berguling-guling ke pasir. Mati besoknya. Dikabarkan kepada Rasulullah wafat karena luka-lukanya itu kan tadi itu ya kena kotoran, ya kan? Lalu Rasulullah setelah mendengar faqala lahu Rasul khudh hadza, sebenarnya cukup ambillah ini fa'afrighu 'alaika, tuh, maka penuhilah atas kamu, tuh. Warawa Muslim begitu juga innama yakfika antu hasi ala rosika salasi hayasayat. Ketika Rasulullah memberi petunjuk, cukup bagimu Anda menuangkan air 3 kali. Summa tafdihinna alaikal ma'a. Ya, kemudian ratakan air itu fatatohurin sehingga Anda bersuci. Nah, fa ubira innama adal al hasr, karena Rasulullah mengatakan innama sesungguhnya ini menunjukkan keterbatasan. Berarti hanya itu. Waqtafa bil ifadah, dan cukup dengan menuangkan air, tidak disebut berkumur. Ya, jadi kembali kata-kata berkumur dalam mandi juga tidak disebut. Fa akhadha ba'du ahli ilmi min hadhil adillah anal madmadata wal istinsyaka laisa wajibain. Karena itu ulama berpendapat bahwa berkumur dan menghirup air baik saat wudhu maupun mandi itu tidak wajib. Kalau wajib mustahil nggak disebut. Nah, nanti ada di hadis terpisah disebut. Tapi kenapa tidak rata? Ini menunjukkan tidak wajib. Ya, sebab kalau wajib pasti semua sabda Nabi ada itunya. Ada penjelasan tentang berkumur dan menghirup air. Wa dzaba akharun ila anal istinsyak qad jal amru bi fi sunnati sahihah. Nah, bagi orang yang mendukung bahwa istinsyak, ya, menghirup air lewat hidung adalah wajib, itu berdasarkan hadis lain. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah anna Rasulullah qala, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi, maka bagilah untuk hidungnya ma'an, air. Ya, jadi ada perintah dalam hadis ini, bagilah air untuk dimasukkan ke hidung.
Sumastansir, kemudian sisihkan, semprotkan. Tuh, ada hadisnya. Walafdu Muslim, sementara di hadis Muslim, idza tawaddaa ahadukum falyastanshaq bimin kharaihi fil ma'i sumastansir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, ya, hisaplah air itu dengan min kharaihi, lubang hidung, dihisap. Kemudian semprotin. Itu ada perintahnya. Wa ahaditsul amr bil istinsyaq hiya dalil ala wujubil istinsyaq. Nah, karena ini ada dalil sahih pula, ya, maka orang berpendapat menghirup air dan menyemprotkannya itu wajib. Jadi kata wajib kan itu statement, ya. Kata sunnah itu berdasarkan pengamatan. Sebenarnya sih kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, untuk meniadakan perselisihan, kita mestinya nanya, sebenarnya wajib nggak sih Rasulullah begitu mestinya. Jadi bukan berdasarkan pengamatan. Kali ini menonton, oh begitu ya. Ya Rasulullah sebenarnya berkumur itu wajib nggak? Oh bu, nggak wajib. Itu kan jadi jelas. Tapi karena semuanya ini dalilnya berdasarkan pengamatan, inilah yang tersisa buat kita hari ini. Jadi pengamatan si A begitu, pengamatan si B begitu. Nah kita kena beritanya, dapat berita, oh wajib nggak wajib, wajib nggak wajib, begitu. Ini buah dari pengamatan para sahabat. Ya, kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, ini akan masalahnya selesai. Tinggal kita tanya, ya Rasul wajib nggak? Bukan? Sunnah apa wajib? Kan begitu. Kalau itu kan sunnah apa wajib itu kan hukum. Nah, sementara ini pengamatan. Jadi kebanyakan apa yang kita pakai sekarang ini berdasarkan pengamatan sahabat. Saya mendengar, saya melihat, nah, begitu. Ala tara Allah annahu la yufasil baina madmad wal istinsyaq wa min adatil a'dha mustaqila fil wudu alla yantaqila adwin hatta yafraghu min wudu. Nah, jadi berkumur dan menghirup air itu selalu diletakkan oleh Rasulullah secara bersatu, ya. Jadi berkumur dan menghirup air itu juga dipertanyakan apakah menggunakan air baru atau air yang sama. Ya, kalau menurut kita dengar ini kan, ketika kita menaruh air yang masuk ke mulut dan ke hidung ini sama, satu tempat, bukan ke mulut sendiri, ke hidung sendiri. Tuh, ya bapak-bapak yang sudah mempraktekkan pasti dibingung, kan dibongkar lagi nih. Dibongkar nih, dising bener sih, itu nantinya, ya kan? Tetap sunnah jangan keras. Para sahabat mengatakan jangan keras. Nanti ada sabda Nabi, kalau lagi puasa jangan terlalu keras. Tetap masuk ke hidung. Cuma jangan terlalu keras dihirupnya. Jadi kira-kira aja. Ya, hadis waktu kita sudah habis, jadi kita nanti lanjutkan lagi. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Wabil khusus, semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.